Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Habibur Rahman dari kelas 4C, jurusan Sejarah Peradaban Islam. Saya akan sedikit membahas tentang bukunya karya Asep Ahmad Hidayat yang berjudul Sejarah Sosial Muslim Minoritas Etnis Melayu di Nusantara. Dari buku ini, saya akan membahas tentang teori masuknya Islam di Nusantara. Yang pertama yaitu ada teori dari India, yang mana teori India ini memiliki cukup banyak pendukungnya, seperti Snodhorngodje, D.J. Hall, J. Gonda, Morrison, R.O. Wisted, Bosket, Muget, dan Brian Harrison. Nah, dari beberapa banyak pendukung tersebut, sejarawan juga memiliki pendapat yang berbeda tentang teori masuknya Islam di Indonesia dari India. Seperti Van Rockel, dia mengatakan bahwasannya Islam di Nusantara itu berasal dari India Selatan, dengan catatan bentuk-bentuk populer Islam di Nusantara itu seperti mistik, sastra Roman, dan lain-lain itu sama halnya seperti dari India Selatan. Berikutnya ada yaitu teori dari Muget, R. Aken, dan Snodhorngodje yang menyatakan bahwasannya Islam di Nusantara itu berasal dari Gujarat. Teori ini didukung dengan adanya penemuan-penemuan batu nisan yang ada di Gresik dan Pasai itu mirip dengan batu nisan yang ada di India. Nah, maka dari teori ini, menurut Snodhorngodje, teori ini Islam masuknya di Nusantara itu berasal dari Gujarat dengan kesamaan batu nisan tersebut. Teori masuknya Islam berdasarkan dari Gujarat dengan bukti batu nisan ini ditentang oleh Morrison, karena pada masa Samudra Pasai itu memasuki diislamisasi, ternyata di Gujarat itu belum masuk Islam dan masih mayoritas masyarakat Hindu. Nah, hal inilah ditentang oleh Morrison. Lalu Morrison mengatakan lebih tepatnya berada di Bengal, dari Bengal, Islam masuk ke Nusantara dari Bengal. Karena pada saat itu Bengal telah lebih dahulu masuk Islam, tepatnya yaitu di India Selatan. Nah, dan juga ketika Gujarat masuk Islam, itu mereka bermazhab Hanafi, sedangkan yang di Samudra Pasai itu bermazhab Syafi'i. Hal inilah tidak ada kesesuaian menurut Morrison. Maka dari itu Morrison lebih percaya masuknya Islam di Nusantara itu berasal dari Bengal. Teori Bengal ini juga didukung oleh S.Q. Fatimi. Menurutnya Malikus Saleh bukanlah orang asli penduduk lokal Aceh, melainkan berasal dari Bengali. Karena itu Islam di Aceh menurutnya adalah berasal dari Bengal. Nah, dari teori tadi bisa nyatakan bahwasanya teori Snodhorngodje itu memiliki kelemahan, karena pada saat itu di Gujarat itu belum masuk Islam. Jadi begitulah beberapa teori pendapat masuknya Islam di Indonesia melalui dari India. Berikutnya ada teori Arab Mekah. Hal ini didasari karena pada saat itu Mekah itu selalu berdagang dengan China, dan Mekah selalu menjadikan Nusantara menjadikan tempat persinggahan sebelum mereka berangkat ke Cina. Karena pada saat itu jalur perairan ataupun perdagangan melalui laut, jalurnya itu tepat melalui Nusantara, yaitu di daerah Samudra Hindia. Lalu ada menurut Mahayuddin Haji Yahya dan Ahmad Jalani Halimi dalam Sejarah Islam, dia menyatakan sebagian besar pedagang Arab
yang di Asia Tenggara pada periode awal merupakan pedagang dari Yaman, Hadramaut, dan Oman. Di bagian selatan dan tenggara semenanjung Arabia. Wilayah Yaman berhasil diislamkan sekitar 630 hingga 631 Masehi. Teori Arab dari Mekah ini dikemukakan oleh Buya Hamka. Yang pertama yaitu pengislaman orang-orang Melayu di Nusantara langsung dari Mekah, yaitu dengan diutusnya Syekh Ismail oleh Syarif di Mekah. Lalu yang berikutnya, yang kedua, yaitu pengislaman para meswara atau Raja Tumasik dilakukan oleh langsung Syekh Abdul Aziz yang datang dari Jeddah. Lalu yang ketiga yaitu pengislaman di Tanah Aceh dirintis oleh Syekh Abdul Arif yang datang dari Tanah Arab bersama muridnya Burhanuddin. Lalu berikutnya ada seperti Maulana Malik Ibrahim ataupun salah satu wali Songo. Dia ikut menyebarkan dakwah di Tanah Jawa, yang mana dikatakan bahwasannya Maulana Malik Ibrahim ini merupakan salah satu keturunan dari bangsa Arab, yaitu cucu dari Ali bin Abi Thalib. Lalu kemudian ada juga Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Itu merupakan salah satu wali yang dari Wali Songo yang ikut menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Barat ataupun daerah Tanah Jawa. Ini dikatakan berasal dari bangsawan Quraisy dan berbagai macam teori lainnya. Berikutnya yaitu yang ketiga, yang menyatakan teori berasal dari Arab Persia. Nah, teori ini didukung karena ada beberapa kesamaan budaya yang ada di Nusantara pada saat itu sama dengan budaya yang ada di Persia. Salah satunya seperti pembacaan Al-Quran, dan ada juga penamaan seperti nama-nama yang diberi nama Syah, yang mana itu berasalkan dari Persia. Lalu ada juga acara ataupun budaya-budaya yang dilaksanakan di Nusantara itu mirip dengan yang ada di Persia, seperti Muharraman, Asyura, dan juga seperti yang ada di Sumatera Barat, yaitu upacara tabu yang memperingati Karbala. Nah, hal inilah sehingga teori Persia bisa dikatakan sangat mendukung karena adanya kesamaan budaya antara di Nusantara dengan yang. Teori berikutnya ialah teori yang menyatakan bahwasannya masuknya Islam di Nusantara itu berasal dari Indochina. Hal ini didukung oleh penulis itu sendiri, yaitu Bapak Asep Ahmad Hidayat. Hal ini merujuk pada peristiwa pemberontakan di Kanton pada tahun 877 Masehi yang jatuh korban yaitu lebih kurang 120.000 orang sampai 200.000 jiwa. Nah, para pedagang yang berasal dari Islam ataupun dari Arab itu yang biasanya berdagang ke Cina pada saat itu melarikan diri ke daerah pesisir seperti wilayah Tumasik, Aceh, lalu di Tanah Jawa. Nah, hal inilah yang menyatakan mendukung teori Islam di Nusantara itu berasal dari Cina karena peristiwa Kanton ini yang menyebabkan 120.000 hingga 200 jiwa, sehingga para pedagang yang biasa berdagang ke Cina, pedagang Arab, akhirnya melarikan diri ke daerah Nusantara. Lalu ada juga menurut S.K. Fatimi, kerajaan Champa di Indochina 1000 Masehi hingga 1471 Masehi adalah sebuah kerajaan Islam yang didirikan oleh pelarian Syiah Alawiyah dari Damaskus. Namun sebagai akibat dari serangan kerajaan Anam di Vietnam, orang-orang Islam Alawiyah lalu melarikan diri ke Mekah dan Aceh. Nah, jadi tadi udah disampaikan beberapa teori masuknya Islam di Nusantara itu dari berbagai macam teori. Ada 4 tadi. Yang pertama India,
yang kedua dari Arab langsung, yang ketiga itu dari Persia, dan yang keempat yaitu dari Cina. Nah, jadi kita tidak bisa langsung menyatakan bahwasannya Islam di Nusantara itu berasal dari Gujarat, dari India, ataupun dari Cina. Nah, karena beberapa teori tadi itu didukung dengan beberapa bukti, beberapa fakta. Nah, jadi secara pasti Islam di Indonesia itu tidak diketahui secara pasti berasal dari mana, tapi ada berbagai macam teori tadi, sehingga bisa dinyatakan ada 4 yang menyatakan bahwasannya Islam di Nusantara itu berasal dari berbagai 4 teori tersebut. Nah, jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, ataupun jika Anda kekurangan yang perlu dikoreksi, bisa dikoreksi di kolom komentar. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.